belajar, ya, belajar, tapi semuanya nanti diharapkan punya karya, ya. Tentu karya yang berkaitan dengan kondisi pandemi, ya, COVID-19, yang kaitan dengan pengawasan digital, karena kita ini kan sekarang lagi dalam suasana work from home, ya, walaupun mungkin ada sebagian yang sudah masuk, ya, ada sebagian yang, tapi nampaknya kita akan menghadapi suasana-suasana yang baru, ya, yang lebih banyak menggunakan teknologi digital seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kupas, ya, dari mulai tentu judul, ya, kita bagaimana judul itu berangkatnya dari mana. Kemudian setelah itu baru kita ngomong yang berkaitan dengan bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, ya, best practice. Dan mengapa best practice? Karena dengan kita membuat best practice, itu sebetulnya nanti bisa dikembangkan ke yang lainnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengembangkan dari best practice yang kita buat ini menjadi makalah, ya, jadi makalah ilmiah. Makalahnya juga bisa lebih dari satu, ya. Terus juga bisa dikembangkan ke jurnal, ya. Jadi kalau best practice-nya sendiri kan 2,5. Kalau mau dipaparkan di forum ilmiah yang APSI punya itu kan Rabu Jumat, ya, itu juga 2,5. Jadi kalau Bapak Ibu dari best practice itu bisa dibuat lebih dari satu makalah, ya tinggal ngalikan, ya. Nah, jadi pertanyaannya, Pak, kalau makalah ilmiah yang nanti dipaparkan di forum ilmiah itu, apakah harus sudah berbentuk best practice dulu, gitu, ya? Sebetulnya tidak, Bapak Ibu, ya, karena makalah ilmiah itu bisa dari gagasan, ide kreatifnya yang berbeda dan baru, misalnya tentang PPDB ini yang kaitan dengan COVID-19, kaitan dengan efektivitas pembelajaran guru, ya, ketika ada COVID-19 dan lain-lainnya. Jadi teman-teman kita akan coba, ya, belajar bersama, ya. Diharapkan nanti semuanya bisa mencoba membuat judul dulu, ya. Syukur-syukur ada yang sudah punya judul nih yang kaitan dengan COVID-19 ini, yang kaitan dengan pengawasan digital. Nah, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Prof. Tri, tapi boleh saya akan berikan satu contoh dulu, ya, contoh yang best practice yang sudah saya buat. Yang sudah saya buat, teman-teman, ini akan saya contohkan, ya. Nah, nanti teman-teman juga silahkan kira-kira yang sesuai, ya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan wilayahnya, seperti apa kondisi di sekolah kita, judul best practice yang cocok, gitu, ya. Nah, ketika ini di best practice saya, nah saya mengambil judul ini, Ibu Bapak. Nah, nanti bisa Bapak Ibu mudah-mudahan, ya, bisa kira-kira polanya seperti itu. Jadi nah, nanti Bu Nini juga bisa mencontohkan, ya, Bu Nini, ya. Ya. Ini best practice yang saya buat selama pandemi ini, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa ngelihat Pak Adit? Bisa Pak. Ya, oke. Jadi menyusun best practice. Nah, ini semuanya awalnya dari masalah, Ibu Bapak. Jadi masalah nih, ini ada masalah. Ya, saya melihatnya ada masalah di sini. Apa masalahnya di sekolah binaan saya? Masalahnya adalah ketika keputusan bahwa anak-anak harus
belajar dari rumah. Guru-guru harus mengajar dari rumah. Kepala sekolah harus mengelola sekolah dari rumah. Pengawas sekolah harus melakukan pembimbingan, pembinaan dari rumah. Nah, ketika semuanya dari rumah, tentu ini kan ada hal yang kemudian berbeda, ada hal yang baru, ya. Karena selama ini kita belum pernah mengalami itu, sehingga ini hal baru. Nah, ketika itu ada hal baru, ya, masalah baru, berarti kita harus menggunakan cara-cara baru juga supaya pekerjaan atau kinerja kita tetap bisa dilaksanakan. Nah, untuk itu kemudian saya berinisiatif. Nah, kalau gitu sekolah berarti harus melakukan perubahan pengelolaan sekolah, ya. Nah, karena yang jelas tidak mungkin cara mengelola sekolah yang selama ini kita lakukan, ya, yaitu semuanya ada di sekolah, tapi begitu semuanya harus dari rumah, maka cara pengelolaannya pun juga harus berubah, harus baru. Karena nggak mungkin kita akan ketemu lagi, ya, berarti harus ada komunikasi, ya, komunikasi yang tetap kita bisa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, berarti kalau itu harus ada semacam pengelolaan. Bagaimana nanti jadwalnya, apakah jadwalnya itu sama dengan yang sebelumnya. Yaitu kalau sebelumnya kan ada 6 tuh sehari ya, 6 atau sampai 7 mata pelajaran. Apakah sama? Tentu tidak, ya. Apakah nanti tuntutan dari penilaiannya juga akan sama? Tentu tidak. Nah, lagi-lagi kemudian kita mengambil referensi dari surat edaran ya nomor 4 itu, bahwa yang diutamakan itu ternyata hanya kesehatan, ya, kesehatan siswa, kemudian kenyamanan siswa, kemudian siswa itu tidak kemana-mana, ya, maka harus ada semacam kegiatan di rumah. Nah, itu berarti kepala sekolah kemudian gimana ya caranya ya? Nah, berarti ada sebuah program yang harus segera dilakukan oleh kepala sekolah, atau manajemennya harus kemudian berbeda. Nah, maka saya angkat nih teman-teman, apa strateginya nih kepala sekolah ketika membuat manajemen, ya, manajemen sekolah, tapi semuanya harus dari rumah. Maka saya angkat nih masalahnya, yaitu strategi cocok. Ya, cocok ini adalah singkatan strategi cocok tuntas. Ya, tuntas itu artinya semua terpenuhi. Manajemen sekolah belajar di rumah berkualitas. Ya, jadi saya mengambil masalah ini karena kaitan dengan manajemen sekolah. Ya, manajemen sekolah ketika semuanya harus belajar dari rumah, itu berarti harus ada cara mengelola yang berbeda. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi manajemen sekolah belajar di rumah. Nah, kemudian apa yang kemudian tindakan atau metodenya apa? Saya sebagai pengawas itu ketika harus melakukan tindakan itu supaya untuk mengatasi masalah tentang manajemen sekolah belajar di rumah itu, maka saya menggunakan metode cocok ini ya. Ya, cocok itu singkatan dari konektor, orientator, core, other. Ini ada masing-masing ada tindakannya. Apa yang dimaksud konektor, ini nanti akan dijelaskan di pembahasan. Nah, hasil yang tentu harapannya semuanya dengan cara yang berbeda itu, cara baru itu hasilnya harus berkualitas. Ini ya, hasilnya harus berkualitas. Nah, jadi poin dalam judul itu setidaknya ada 3 hal ya, yaitu ada masalahnya, ada
tindakannya atau cara mengatasi masalah atau dengan kita sebut metode strategi, ada hasilnya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada masalahnya, ada. Nah sekarang Bapak Ibu kita membayangkan di sekolah binaan masing-masing, apa sih masalah yang ada di sekolah binaan sana yang berkaitan dengan masa pandemi ini. Ya. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan tindakannya. Yang ketiga, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menanggapi judul ini dulu. Ya, menanggapi judul. Atau teman-teman sudah punya. Nah, nanti ini sebagai dari sini dulu ya. Dari sini dulu. Atau Bu Nini bisa menyampaikan, Bu Nini. Bu Nini, halo Bu Nini. Ya. Ya Pak, ya. Ya. Nah, sekarang kan saya udah memberi contoh satu judul nih dan latar belakang. Nah sekarang Bu Nini, nah nanti teman-teman masing-masing kita membuat judul. Silakan Bu Nini. Saya share screen ya. Nggih. Di layar saya kelihatan ya? Belum ada. Ini baru desktop ya. Oh ya, ini masih muter-muter. Ya. Ya, jadi teman-teman sekarang membayangkan judul di masing-masing ya. Sekarang di masing-masing itu. Bu Nini, sudah ini? Ini masih ada gambarnya Snapchat ini malah. Iya, masih muter. Belum, sambil cerita dulu aja, saya cari yang ada filenya. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman membayangkan juga kira-kira semuanya berawal dari masalah ya, dari masalah yang ada di sekolah binaan karena memang kondisi pandemi ini kan nanti ada masalah ya tentunya ya di sekolah binaannya. Nah, berarti harus ada solusinya. Solusinya apa nih? Nah, solusi itulah kita tuangkan ke dalam bentuk tindakan ya. Nah, tentu setelah ada masalah, ada tindakan untuk menyelesaikannya itu, nah, tentu hasilnya itu adalah memecahkan masalah itu ya. Itulah kontribusi kita terhadap permasalahan. Nah, itulah teman-teman pengawas diharapkan seperti itu ya. Oke, Bu Nini mungkin masih ini ya, atau masih. Ibu di ini dulu aja, dibuka ditutup dulu ya? Aja Bu. Saya buka dulu ya. Saya tutup dulu. Saya carinya dulu. Jadi intinya teman-teman seperti itu. Nah, saya sekarang akan tunjukkan atau mungkin nih Pak di sini ada teman-teman yang pengawas-pengawas berprestasi ya. Juga silahkan yang mau bertanya dulu, dibuka ya, itunya tidak kita ini ya, tidak kita mute, dibuka aja boleh, audionya dibuka. Silahkan. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam ya Pak Supandi. Pak Eko. Pak Eko Pak. Oh Pak Eko. Ya Pak Eko, silahkan Pak Eko. Sehubungan dengan kita memiliki sekolah bina, Pak Agus ya Pak Ketua, untuk kita membuat best practice apa harus seluruh sekolah bina atau kita batasi antara 1 sampai 3 atau bagaimana Pak supaya pola pembinaan kita itu kepada sekolah bisa menyeluruh. Terima kasih Pak Agus, mendahului aja nih kita supaya core-nya di sekolah bina atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya sekolah binaan? Ya, share ya Pak, sambil saya share ya. Oh, nggih. Sebentar. Sebentar Pak Eko ya, sebentar Pak Eko. Ya. Apa sudah kelihatan ya? PPT saat belum. Iya. Belum. Sudah masih kelihatan. Separuh ini Bu. Separuh. Nah, sudah. Sudah ya kelihatan. Ye. Sudah. Ye, cerita dulu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Agus di dalam judul
itu setidak-tidaknya itu ada masalah. Setidak-tidaknya ya. Ada masalah, terus di masalah itu ada tindakan. Tindakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, biasanya kalau ada masalah, ada tindakan, itu di dalamnya include hasil. Begitu. Nah, nanti secara teori, Bu dan Bapak, sore nanti, siang ya, siang itu akan dijelaskan oleh Prof. Tri, nanti juga dengan saya, gitu ya. Tapi ini melangkahi duluan, contoh konkretnya. Sehingga nanti ketika Ibu dan Bapak itu diberi penjelasan oleh Prof. Tri, itu sudah ada gambaran. Gitu ya. Ini contoh best practice saya, judulnya ini, Swafirtis terpropan dongkrak KI digital. Ibu Bapak bisa kita prediksi ini. Yang jelas kalau ini swafir terpropan, ini pasti merupakan tindakannya. Ini tindakannya yang tadi diceritakan Pak Agus tadi. Lalu di sini ada mendongkrak KI digital. KI Ibu Bapak ini sebenarnya singkatan. Singkatan dari karya inovatif. Karya inovatif digital. Berarti bisa kita prediksi dari judul ini, masalah yang diangkat itu adalah kaitannya dengan karya inovatif digital. Ini yang merupakan masalahnya. Yang ini tindakan. Nah, jadi saya beri kuning, itu tindakan, yang ini adalah masalah. Adanya masalah, terus diselesaikan dengan tindakan inilah, pasti nanti akan menghasilkan. Hasilnya di mana? Hasilnya ya ini. Jadi di judul itu hasil dengan masalah, itu sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan. Jadi tadi 3, itu ada masalah, ada tindakan, ada hasil. Nah, tindakan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti keberhasilannya dari tindakan itu apa? Ya hasil tadi. Hasilnya di mana? Hasilnya ini. Ini contohnya dari judul Best Practice Bu dan Bapak. Nah, nanti secara teorinya perbedaannya dengan PTS, bedanya dengan yang lain, mungkin nanti kita pelan-pelan dulu ya. Nanti kita bahas yang siang. Ini saya contoh konkretnya seperti itu. Lalu, dari sini Bu dan Bapak, kita akan bisa melihat begini. Kalau judul seperti ini, berarti ini tampaknya tidak membatasi di mana sekolah binaannya. Tapi tadi kan ada pertanyaan, berapa sekolah binaannya dilakukan itu? Ya. Ya, itu minimal 2, Pak. Minimal 2, ya. Minimal 2. Ya. Minimal 2. Yang di saya ini, itu tidak saya batasi minimal 2, tapi siapapun saya tangani kaitannya dengan permasalahan karya inovatif. Pertanyaannya begini, di Ibu Bapak itu kira-kira karya inovatif apa ya memang bermasalah seperti sekolah binaan saya ya? Sama, bermasalah. Sama ya? Baik. Ya, sama. Sama. Kalau jarang sama, jadi pilihan, Bu. Betul. Kalau sama berarti kemungkinan cara ini bisa saja mungkin diterapkan di sekolah Ibu dan Bapak, itu mungkin. Ya. Kemungkinan ya. Tetapi ada kemungkinan juga yang karya digitalnya Ibu Bapak tidak bisa menghasilkan sebanyak di tempat orang lain. Artinya di best practice itu sesuai dengan pengalaman di masing-masing wilayahnya. Jadi kok misalnya gini, Google Form misalnya. Google Form itu kan sederhana. Sederhana di tempat saya, belum tentu itu sederhana di tempatnya Ibu Bapak. Iya. Di Ibu Bapak udah biasa, tapi guru-guru saya itu belum biasa dengan Google Form. Jadi kok misalnya saya mengambil Google Form, itu menurut saya pengalaman terbaik. Tapi kalau di Ibu Bapak, Google Form tidak. Nah, makanya di best practice itu harus bersumber dari pengalaman terbaik di daerahnya masing-masing, di pengawasannya masing-masing, di masing-masing pengawas itu. Begitu. Nah, berikutnya gini Bu dan Bapak, pengalaman yang mungkin nanti Ibu Bapak
akan mengalami juga seperti yang saya lakukan. Judul ini itu bisa saja berubah di tengah jalan. Ya. Ya. Betul. Setelah ibu bapak merancangkan, tapi ternyata setelah berjalan nggak sesuai rancangan. Akhirnya judul itu diubah. Gitu. Itu sangat mungkin. Maka di dalam pelatihan ini, Bu dan Bapak, di awal mungkin ibu bapak sudah matang dengan judul, tapi bisa saja nanti di endingnya judul itu akan berubah. Itu tidak masalah. Makanya sering ada yang mengatakan judul itu harusnya diselesaikan, judul itu tulisnya di belakangan. Ya. Tapi karena kita pelatihan 4 hari ini harus bisa menangkap kerangka berpikirnya Ibu dan Bapak, maka kami nanti membantu, saya, Pak Agus, Prof. Tri, teman-teman yang lain membantu, itu minimal dari kerangka berpikir yang ada di judul itu. Jadi harus tertangkap dulu. Masalahnya apa? Cara menyelesaikan masalah itu apa? Lalu karena ini best itu terbaik. Makanya di best practice itu biasanya bagus-bagus judul itu. Nah, maka di judul itu bisa saja Ibu Bapak, best practice nanti bisa begitu melihat judul, akan bisa menentukan, oh ini judul best practice, ini judul bukan best practice. Misalnya judul PTK, atau PTS ya, Kepala Sekolah Pengawas PTS. Judul PTS. Nah, itu ya. Nah, di judul best practice itu bisa saja menggunakan akronim. Seperti ini, Ibu Bapak bisa menebak mungkin ya. Ini kan sudah pasti akronim. Ya. Akronim ya. Akronimnya karena ini milik saya ceritakan judul akronimnya adalah SWAVIRTIS. Ini adalah swalayan virtual gratis. Jadi saya membuka layanan virtual real Ibu Bapak. Layanan virtual saya itu membantu para guru itu mampu menyusun karya inovatif digital, di mana pada saat saya membuka layanan, muridnya, gurunya maksudnya peserta, itu semula 5, lalu berkembang sampai layanan saya ini menjadi programnya Dinas Provinsi Jawa Timur, Ibu dan Bapak. Nah, pengalaman terbaik saya itu tadi. Nah, maka Ibu dan Bapak nanti waktu nyusun best practice, cerita saya ini gunakan untuk inspirasi. Jadi apa yang mau dipakai sebagai pengalaman terbaik. Lalu barangkali masih ada kontra berpikirnya itu gini, namanya best practice itu kan pengalaman terbaik. Pengalaman itu experience, berarti sudah terjadi. Nah, sementara yang namanya pandemi itu sedang terjadi. Tahun kemarin tidak ada pandemi. Berarti kan tidak ada pengalaman yang tahun kemarin. Nah, maka di best practice yang kita ikuti 4 hari ini adalah best practice yang memang kita rancangkan bakal menjadi pengalaman terbaik. Jadi bakal terjadi pengalaman terbaik. Kalau yang umum, best practice itu pengalaman terbaik, bahkan kalau Prof. Tri menyampaikan nanti, bisa saja pengalaman terbaik, namanya terbaik, itu sudah menjadi miliknya, itu sampai 1 tahun. Nah, yang kita ini, itu bersyukur Ibu dan Bapak, selama work from home, itu kita dibekali, nanti diwadai di forum ilmiah, dan pengalaman terbaiknya itu diprogramkan, dirancangkan, bakal menjadi pengalaman terbaik. Nah, itu kelebihan dari pelatihan kita, Ibu dan Bapak. Oke ya, seperti ini. Nah, berikutnya, Ibu Bapak ini kalau mau menyusun best practice, menyusun karya tulis apapun, yang kita tata adalah alur berpikir logis. Saya kembali ke sini, alur berpikir logis. Logisnya begini, pasti penulis, dalam ini saya, itu punya alasan mengapa ini diangkat. Jadi pasti ada mengapa masalah itu.
masalah itu banyak Ibu Bapak. RPP masalah, pembelajaran masalah, penilaian masalah, kompetensi-kompetensi yang lain masalah. Mengapa mengangkat ini? Alasan itulah yang harus dijabarkan pada latar belakang. Nah, ya. Jadi mengapa itu? Ya. Nah, kalau kita berpikirnya berangkat dari mengapa itu, berarti kan nanti kita akan menjawab sendiri. Oh, karena ini kan gitu ya. Alasan-alasan itu sebenarnya merupakan jabaran dari pendukung mengapa itu diangkat. Nah, itu ya. Jadi kita kalau sudah mau menuju kepada menulis, saran saya, Ibu Bapak tidak mudah capek berpikir. Karena nanti akan dikembangkan 5W 1H. Why, mengapa, kemudian siapa, di mana, dan sebagainya, itu akan kita gunakan sebagai acuan-acuan kita untuk menuliskan best practice ini. Ya. Alasannya, ini sama seperti Ibu Bapak, seperti Pak Agus tadi sama, bahwa dengan adanya work from home, kemudian kompetensi yang harus tetap jalan, tidak memungkinkan kita bertatap muka, sementara tugas pengawasan kita, bahkan nanti Ibu Bapak akan menuju kepada pemikiran begini, sebentar lagi Desember. Kalau Desember, itu ingat, kita ini sudah mendekati membuat laporan pengawasan. Berarti mau tidak mau, tugas pengawasan kita harus tetap jalan. Maka harus ada strategi selama work from home ini. Begitu. Nah, cerita-cerita yang saya sampaikan ini tadi dituliskan di latar belakang. Jadi mengapa itu? Nah, ya. Itu dari sisi pengawasnya, silakan mengapa menulis ini, mengapa menggunakan program ini. Lagi masih ada mengapa yang lain. Mengapa guru itu harus ditangani? Nah, nanti alasannya, Ibu Bapak dengan alasan saya belum tentu sama. Kalau alasan saya di tempat ini, mengapa ditangani, di Jawa Timur, itu ada yang namanya e-kinerja GTK. Di samping e-kinerja, bukan e-kinerja ya, e-SKP. Kok SKP mungkin sama, nasional itu sama. Yang menyediakan BKD. Tapi di Jawa Timur ada e-kinerja tadi, antara e-kinerja dengan e-SKP, ada unsur yang sama di dua tempat tadi, dan itu jarang terpenuhi 100%. Di antaranya adalah PKB. Jangan habis baterainya. Berarti saya nanti akan menjabarkan mengapa saya mengurus, mengatasi permasalahan karya inovatif guru. Karena itu tadi, PKB-nya jarang terpenuhi. Sementara bagian dari PKB itu ada 3 sebenarnya. Yaitu pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Nah, sekarang nanti akan dilanjutkan lagi oleh pikiran kita. Nah, kenapa kok karya inovatif? Karena apa? Yang dibutuhkan selama BDR, belajar di rumah, itu pembelajaran jarak jauh. Karena jarak jauh, guru itu harus mampu menghasilkan yang sifatnya digital. Nah, itu ya, jadi dikupas-kupas itu nanti. Jadi, nanti dari cerita saya, ketika nanti bertemu dengan Prof. Tri, Ibu Bapak sudah tidak kendala lagi. Judulnya langsung lancar-lancar saja. Lalu ada cerita, ada pengalaman ini. Ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, ini ada Swafirtis terpropan. Ibu Bapak harus yakin, kalau di best practice, itu sifatnya 3 hal. 1, murah. Ekonomi maksudnya, ekonomis. Yang kedua, itu efisien.
Jadi efisien, efektif, ekonomis itu tadi. Terus yang berikutnya Bu Bapak, di best practice, itu harus lestari. Artinya berkelanjutan. Jangan sampai program atau best practice yang Ibu Bapak lakukan itu sifatnya musiman. Hanya dilakukan ini saja, berikutnya tidak bisa. Itu hindari. Oleh karenanya, kalau saya menyusun ini, itu saya pikirkan ini bisa dipakai baik masa pandemi maupun berlalunya pandemi. Karena apa? Karena ini. Terpropan itu akronim dari terprogram dan terpantau. Itu kaitannya dengan tugas pengawasan kita. Ya, berarti best practice yang saya rancangkan untuk menjadi pengalaman terbaik, tapi ini sudah saya jalankan Ibu dan Bapak. Sebelumnya belum saya jalankan. Saya peserta seperti Ibu dan Bapak waktu itu, best practice yang pertama, saya angkatan pertama. Lalu nanti Ibu Bapak juga bisa mengikuti pengalaman saya ketika diterangkan oleh Prof. Tri, itu saya dengarkan betul, saya pahami betul, segera saya terapkan. Sehingga saya bisa bercerita kepada Ibu dan Bapak hari ini, itu karena waktu ikut BP1, begitu selesai pelatihan, langsung saya jalan. Sehingga bisa memiliki best practice ini. Ya. Sekali lagi, ini Oke, bagus. harus bersifat lestari. Ekonomis, efisien, efektif tadi, lestari, ya sudah pasti harus terbaik ya. Itu. Yaitu selaras dengan motonya yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi virtuality yang seindah reality ini dengan digital harus murah, cepat, berkualitas. Nah, ini berkualitas Bu dan Bapak. Lalu berikutnya ini Bu Bapak. Melihat judul begini, itu bisa dikupas kerangka berpikirnya orang yang menulis. Jadi Bu Bapak nanti juga demikian. Di judul itu harus menggambarkan keseluruhannya. Ya. Nah, terpropan itu terprogram dan terpantau. Karena terprogram itu kaitannya dengan tugas pengawasan kita, maka ini pengalaman dari saya Ibu Bapak, itu saya awali dengan mereview program pengawasan saya yang sudah disusun tahun 2020. Berarti usahakan best practice Ibu dan Bapak itu tidak terlepas dari tugas pengawasan kita. Karena apa? Desember kita punya tugas menyusun laporan pengawasan. Berarti nanti dari best practice itu bisa terbagi ke berbagai macam laporan nanti. Kalau pengawasan ini, KI, itu pasti katanya dengan BIMLAT. Dengan BIMLAT. Ketika saya nanti memberikan instrumen, mengajak kepada kemampuan berpikir, kompetensi guru, dari data ini bisa saya ambil, di-split untuk pembinaan. Lalu ketika hasil karya digital ini diterapkan ke siswanya, saya bisa menilai dari pemantauan pencapaian proses pembelajaran. Ya. Lalu berikutnya, ketika gurunya saya minta untuk membuat laporan dari kegiatan ini, saya akan bisa mendapatkan PKB guru, juga bisa mendapatkan penilaian kinerja guru. Berarti kegiatan ini nanti akan berdampak berdaya ungkit kepada tugas pengawasan kita. Ya. Nah, maka nanti waktu mengajukan judul best practice, pikirkan sekompleks mungkin, tetapi yang dikerjakan bisa sesederhana mungkin. Karena kalau dikerjakan kompleks, kita nggak sanggup. Ya, yang saya awali dari pikiran, karena pandemi harus virtual. Lalu karena kita memberi layanan kepada guru kita di sekolah binaan, harus gratis.
Tetapi karena ini berkaitan dengan tugas pengawasan kita, harus terprogram. Lalu agar hasilnya itu dapat maksimal, karena saya di sini mengatakan mendongkrak, maka harus terpantau. Supaya relevan dengan era pandemi, relevan dengan era digital, maka saya harus menuntut untuk digital. Nah, oleh karenanya, akan bagus Ibu dan Bapak, jika sebelum ikut best practice, itu sudah jadi alumni di digital dulu. Karena pengalaman saya bisa melaksanakan ini karena membekali diri di teknologi dulu. Kalau langsung di best practice, mungkin saya juga tidak bisa. Ya, jadi Bu Nini nanti sekalian Gimana, dibekali teknologinya Pak Adin nanti ya. Ya. Pak Adin ini nanti membekali teknologi yang kaitan dengan penyimpanan data-datanya ya. Ini mungkin barangkali hanya untuk inspirasi judul aja dulu ya Bu Nini Saya ya. stop ya. Nah, nanti biar langsung ke paling enggak sekarang ada bayangan kira-kira judulnya apakah harus sesuai dengan kondisi COVID-19 ya, ini momentumnya Bapak Ibu. Kalau yang sebelum ini sudah oke lah, itu sudah jadi ya, sudah bagus. Nah, tapi konteksnya sekarang adalah COVID-19-nya. Maka didorong ya, Bapak Ibu didorong untuk punya karya terbaik. Pak Adin? Ya, Pak. Nah, lalu bagaimana ini nanti dikelola data-data teman-teman pengawas, dikumpulkannya kemana, hasil best practice paling nggak dari judul, dari bab 1 gitu ya, Bu Nini ya. Nah, nanti disimpan di satu tempat, namanya portofolio digital. Silakan Pak Adin, mungkin nanti teman-teman diberi ini nanti gimana, mengumpulkannya nih di mana gitu. Silakan Pak Adin. Ya, bagus. Terima kasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu semuanya. Saya bangga sekali bisa melihat Bapak Ibu sangat semangat ya dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Baik, saya akan coba berbagi bagaimana gambaran ke depan terkait dengan penyimpanan digital dulu ya. Tantangan kita ke depan adalah dibawa dengan semua Cara apa ya? Pak Adin dinyalakan, saya mute tadi. Ya. Ya, sudah. Baik. Untuk penggunaan nanti penyimpanan, Bapak Ibu saya yakin sudah paham tentang sistem cloud ya, sistem awan. Nah, ada beberapa layanan yang memang sudah tersedia, ada iCloud dari Apple, ada OneDrive dari Microsoft, dan ada juga Google Drive dari Suara Google. Pak Adin kurang keras barangkali ya, suaranya masih ya. Saya coba pakai headset dulu ya. Ya. Suaranya ini ya, gimana Bun ini kedengaran suaranya Pak Adin? Ya, cek. Ya, oke, sudah oke. Bagus ya? Ya. Oke, baik. Untuk nanti media penyimpanannya kita akan kumpulkan di awan, di Google Drive. Nah, saya memilih Google, kenapa dibanding yang lain? Karena di dalam Google Drive itu kita bisa sambungkan ke dalam Google Site. Nah, Google Site itu yang akan menjadi portofolio digital Bapak dan Ibu semuanya. Berkaitan dengan makalah yang akan Bapak Ibu buat, maka nanti media penyimpanannya saya akan buatkan sebuah Google Form. Saya akan coba tunjukkan Google Form-nya. Saya sudah buatkan. Ya, sudah bisa dilihat belum ya? Bu Dini? Sudah. Sudah ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh media nanti penyimpanannya. Bapak Ibu bisa menuliskan emailnya, kemudian nama lengkap, asal lembaganya, lalu judul makalahnya. Nah, di bawahnya nanti ada add file. Nah, di sini bisa mengunggah dan bisa mengupload dokumen Bapak dan Ibu. Saya siapkan sampai 100 GB ya untuk data besaran datanya.
10 giga maaf. Nah, nanti data ini semua akan dikumpulkan, akan di-collectingkan, lalu akan di-linkkan ke website APSI. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ini jika saya buka. Nah, ini adalah contoh portofolio digital yang nanti Bapak Ibu juga akan diharapkan dapat memiliki dan membuatnya. Nah, di sini saya akan sudah buatkan best practice. Nah, di sini halamannya. Ketika saya buka link di sini, maka akan dibawa ke halaman Google Drive yang tadi Bapak Ibu sudah upload. Nah, jadi pengawas ataupun nanti faculty ya bisa mengecek ya atau melihatnya semua di sini terkumpul. Ini gambarannya nanti ke depan bahwa portofolio digital hanya membutuhkan sebuah link. Nah, oleh karena itu penyimpanan Bapak Ibu disimpan di Google Drive-nya masing-masing. Nanti tinggal diupload. Nah, semua dokumen yang sudah Bapak Ibu upload itu, semua akan saya kumpulkan dalam sebuah folder di Google Drive. Nah, ini seperti ini foldernya. Saya buka. Nah, ini masih kosong ya, karena belum ada yang upload. Setelah ini terbuka, saya tinggal kopikan linknya, lalu saya tautkan ke Google Site, namanya Google Site, untuk portofolio digital. Nanti tinggal diklik, best practice, maka akan terbuka. Ini salah satu contoh untuk kumpulannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mempublikasikannya langsung di website masing-masing, bisa nanti Bapak Ibu di-convert dulu ke PDF, best practice-nya, nanti tinggal ditautkan sama. Dengan langkahnya nanti seperti ini. Misalkan, saya contohkan simpelnya, karena memang sangat mudah ya, semudah membuat dokumen. Ini contohnya, misalkan Bapak Ibu sudah ingin membuat website portofolio masing-masing, tinggal di drive, lalu cari filenya, tinggal di-upload, maka nanti akan terbuka. Contohnya itu nanti akan seperti ini. Karena saya menguploadnya bentuknya Excel, nah maka bisa dilihat, nah ini, nanti akan tampil. Nah, punya Ibu Ninik ataupun Pak Agus itu kalau nanti bisa bisa di-convert ke PDF-nya, nanti bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi yang lain bisa membaca tanpa bisa mendownloadnya. Jadi terkunci ya, tidak bisa di-download, diambil, hanya bisa dibaca. Nah, ini nanti penggunaan totalnya adalah di ekosistem Google. Maka penggunaan Google Drive itu sangat penting untuk mendokumentasikan semua makalah-makalah Pak Ibu semua yang ada. Seperti itu Pak Agus. Ya, baik. Ya. Coba teman-teman, itu tadi nanti penyimpanan kita ya. Nah, sekarang Bu Nini, ini kan tadi sudah pengantar barangkali ya, pengantar dari ini Pak Adin. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman, silahkan raise hand aja kali ya. Silahkan raise hand kalau ada yang. Jadi Bapak Ibu mungkin di kesempatan ini akan saya sampaikan apa saja sih selama 4 hari nanti. Yang pertama adalah kita hari pertama ini tadi pengantar ya. Dokumennya judul itu dari saya seperti itu ya, contoh Bu Nini tadi sudah disampaikan juga tadi, terus media penyimpanannya tadi Pak Adin ya sudah disampaikan media-media penyimpanannya itu. Nah, terus nanti kaitan dengan hari ini siang nanti sama Prof Tri ya, itu diberikan yang kaitan dengan judul dan bab 1 ya, nanti akan dikupas di sana. Nanti Bu Nini akan mendampingi Prof Tri ya. Nah, terus hari kedua besok upayakan yang hari ini sudah ada outline-nya ya, poin-poin dari bab 1 ya, judul dan bab 1 sudah ada tentunya ya. Nah, besok masuk bab 2. Nah, ketika ngomong bab 3 kan tentu harus ada ini ya Bapak Ibu ya, harus data yang harus diolah di sekolah binaan. Nah, itu nanti dikupas juga di hari ketiga. Nah, hari keempat nanti mengupas di bab hari keempat tentang kaitan dengan bab 4. Nah,
setelah itu Bapak Ibu silahkan nanti hasil-hasil dari best practice itu ya, atau mungkin masih dalam perjalanan ini perlu saya angkat ke dalam makalah ilmiahnya gitu, boleh. Bapak Ibu nanti dipaparkan di hari Rabu atau Jumat ya, nanti sama Bu Nini yang koordinator untuk forum ilmiah ya, forum ilmiah pengawasan digital. Silahkan nanti diangkat di sana itu. Nah, itu tadi yang gambaran yang berkaitan dengan best practice ya sebagai pengantar. Nah, monggo silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Ini yang ada resen Pak Sumai ya, Pak Sumai. Pak Sumai ada yang mau ditanya? Ini sudah resen. La Sumai. La Sumai. Ya, monggo Pak La Sumai. Pak La Sumai nampaknya belum connect ya. Ini Tapi mungkin bisa buka, ya. nutup lagi. Pak Suroso barangkali ya, Bu Nini. Ini Pak Suroso. Ya, oke. Pak Suroso dibuka. Tangerang. Ya. Ya, silakan Pak Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Iya. Salam sehat walafiat. Pak yang terhormat Pak Agus, Ketua Umum, Bu Nini, Pak Adin dan rekan-rekan semua. Senang sekali hari ini kami dapat belajar dalam rangka belajar menyusun best practice. Masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari. Yang saya tanyakan yang pertama adalah saya tahun 2019 itu sudah mempunyai best practice yang sudah ada kaitannya dengan virtual. Ya. Cuma hanya saja masih sangat sederhana sekali tentang penyusunan KTSP dari sekolah binaan saya. Yaitu dengan menggunakan email dan apa itu namanya preview ya, preview di Word itu, new preview itu. Kemudian saya menggunakan namanya metode keren. Cuma yang saya tanyakan apakah bisa itu best practice yang sudah saya punya itu diikut sertakan di dalam dalam kegiatan forum ilmiah yang biasanya dilakukan hari Rabu dan hari Jumat. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya melihat pada YouTube forum ilmiah yang digagas oleh APSI itu melihat presentasi dari beberapa teman yang terkait best practice. Itu saya juga membuat saya agak belum belum yakin dengan apa yang saya bisa, karena apa yang saya ketahui tentang best practice dan PTK dan BTS yaitu yang berkaitan dengan outline-nya. Saya melihat di YouTube forum ilmiah tentang publikasi tentang presentasi best practice itu salah satu peserta itu menampilkan presentasi tentang best practice, tetapi outline-nya itu masih terasa PTS atau PTK gitu. Misalkan di situ masih ada metodologinya, kemudian di bab 5 itu masih ada simpulan dan saran gitu, kesimpulan dan saran. Padahal di bab 5 setahu saya, bab 4 mereka yang mempresentasikan itu masih ada bab 5-nya gitu. Setahu saya kalau di best practice itu sampai bab 4 yaitu isinya penutup tentang saran, refleksi dan rekomendasi begitu. Tetapi di situ ditampilkan malah di bab 5 kesimpulan dan saran gitu. Saya berpikir apa saya memang masih membutuhkan, ya memang saya harus masih membutuhkan pemahaman perbedaan antara best practice kemudian PTS dan PTK itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke ke best practice, kami ingin dikuatkan dengan dengan outline tentang outline yang ada di best practice, penyusunan best practice, dan outline yang ada di penyusunan PTS. Itu saja mungkin sebagai
pertanyaan awal saya. Oleh karena itu, atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Suroso. Untuk materi kita hari ini, Bapak Ibu, best practice sudah ada di jadwal itu ya. Di jadwal itu ada materi ya, ada barcode itu, ada link itu Bapak Ibu kita diklik itu semua materi ada di situ ya. Nanti di situ ada beda best practice, beda yang lain. Jadi kalau yang tadi ditanya yang berkaitan dengan paparan di forum ilmiah itu makalah ilmiah Bapak, itu berkaitan dengan makalah ilmiah. Nah, itu format makalah ilmiahnya kan berbeda ya dengan best practice. Kalau best practice sudah ada ketentuannya ya, bab 1 tentang latar belakang, bab 2 itu berkaitan dengan landasan teori, bab 3 itu berkaitan dengan pembahasan, bab 4 penutup. Itu kan di best practice. Kalau di makalah ilmiah memang ada 2 pendekatan ya, ada yang latar belakang, ada masalah utama pembahasan, ada penutup, ada juga yang kedua yang kaitan dengan makalah itu ada teorinya juga ada. Tapi sebetulnya prinsipnya tidak masalah itu Bapak Ibu, yang penting format-format best practice itu ya seperti itu. Sudah ada ya ketentuannya di Permendikbud 143 kan. Kalau makalah itu juga contohnya ada 2 ya, ada 2 pendekatan bisa itu. Nah, ketika yang tadi disampaikan di forum ilmiah itu kan rata-rata makalah Pak, makalah ilmiah ya Pak ya. Nah, Bu Nini ada yang ditampilkan forum ilmiah itu yang best practice ada? Sebentar, saya tampilkan. Nah. Jadi gitu. Ya, coba di ini Bu. Ini masih keluar yang lain Bu Nini, yang ya. Bentar. Ini ada beberapa contoh memang. Ada beberapa contoh. Mungkin yang dilihat tadi pas putaran ke awal-awal kayaknya Pak. Bukan ini. Yang di YouTube itu ya. Di awal-awal kayaknya Pak. Kan ini kita sudah pada paparan yang ke-3. Putaran 3 ya. Coba kita lihat nilai ini. Ini salah satu contoh ya. Kelihatan enggak? Kelihatan, tapi mungkin nggak maksimal itunya di. Ini. Ini ada kendala di laptop saya ini selalu ngikut buka yang ini. Itu di close aja Bu, yang ini. Iya. Iya. Nah, ini. Ya. Bisa dilihat ya ini ya. Ya. Ini makalah ini kemarin. Transformasi budaya kerja di era digital menggunakan aplikasi Microsoft Teams di masa pandemi. Nah, mungkin ini bisa kita kaji sebagai contoh, Pak. Contohnya gini. Ini dari judul ini merupakan judul yang condong untuk apa gitu ya. Condong untuk makalah, condong untuk best practice, atau condong untuk PTS itu bisa dikaji dari sini. Begitu. Nah, kita lihat ya. Kalau misalnya ini PTS itu saya memberikan tips dan trik gitu ya. PTS itu judulnya bagusnya itu urutan UPOS. UPOS. Yaitu biasanya upaya gitu ya. P-nya itu penyakit. O-nya itu obat, S-nya setting. Jadi judulnya kalau misalnya ini merupakan judul PTS, judulnya adalah upaya meningkatkan budaya kerja guru menggunakan aplikasi Microsoft Teams, ya. Jadi U tadi ya, P-nya itu penyakitnya, ini budaya kerja, O-nya itu obat, obatnya itu ini, settingnya itu di sekolah binaan, biasanya begitu. Jadi kalau ada setting, itu setting di mana
tindakan itu dilakukan. Itu biasanya judul PTS kok di kepala sekolah pengawas atau di guru. Jadi saya memberikan tipsnya itu UPOS, upaya, P-nya itu penyakit, misalnya tadi upaya meningkatkan pemahaman titik-titik, menggunakan titik-titik, lah menggunakan titik-titik itu obatnya di sekolah ini. Itu biasanya judul PTS. Ya, sekarang kita lihat kalau judulnya itu seperti ini ada kecondongan berupa gagasan ini, gagasan. Ya, di mana dilihatnya gagasan itu transformasi budaya kerja. Ini umum ini. Transformasi budaya kerja. Nah, biasanya yang berupa gagasan, transformasi budaya kerja ini kan masih abstrak gitu ya. Walaupun tindakannya itu konkret. Tindakannya konkret. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini masih cenderung berupa gagasan tapi belum praktis yang dilakukan. Kalau praktis yang dilakukan, ini bisa diubah menjadi judul best practice. Judul best practice-nya bagaimana? Judulnya misalnya gini, budaya kerja cerdas, aplikasi Microsoft handal. Misalnya begitu. Atau dibalik, aplikasi Microsoft handal, budaya kerja cerdas. Budaya kerja meningkat, misalnya begitu. Itu biasanya merupakan ciri-ciri judulnya best practice. Begitu. Jadi dari judul bisa dilihat apakah itu PTS, apa itu makalah, atau itu best practice. Nah, yang ditanyakan Bapak tadi itu mengenai sistematika. Sistematika itu ini, nah, ada 2 model, tapi nanti dibahas tuntas oleh Prof. Tri ini nanti Pak Agus. Jadi ini salah satu model. Makalah itu ada yang menulisnya itu tanpa ditulis bab 1 di tengah, tapi di sini A, pendahuluan, B, topik utama, masalah utama maksudnya, C, penutup. Ada yang menulis demikian. Tapi ada juga yang menulis bab 1 di tengah ini, pendahuluan. Isinya ini latar belakang. Lalu yang B, permasalahan utama. Itu ditulis di tengah. Yang C, bagian berikutnya adalah bab 3, itu penutup. Isinya kesimpulan saran. Nah, yang ini tidak ditulis di tengah, tapi ditulis di A, pendahuluan. Oh, sebentar, Bun. Ini kok kayaknya layarnya nggak nampak ya? Katanya Enggak, ini Pak Suroso katanya layarnya nggak nampak. Tapi ini saya lihat. Oh, Bapak, ada ya? Ada. Saya lihat. Oh, ya. Lihat, Oke. Ya, jadi saya ulang tadi ya. Ada yang menuliskan A tadi itu sebagai bab 1 di tengah, pendahuluan. Bab 2 itu masalah utama dan pembahasan, itu di bab 2. Bab 3 itu penutup. Tapi ada yang menuliskan begini, A, isinya latar belakang. Ya, dijabarkan. Yang terkait dengan kajian teori, kajian pustaka, itu terintegrasi di dalam paparan ini. Sebagai contoh, misalnya, ini ada, mudah-mudahan, misalnya ini, titik-titik surat edaran, nah tadi. Bentar. Nah ini ya, bahasanya menggunakan terkait dengan ya, surat edaran ini dalam masa darurat ini. Ini berarti merupakan rujukan dari kondisi terkait dengan kondisi COVID-19. Nah, ini berarti di dalam menjabarkan itu kajian teori maupun kajian pustaka itu sudah terintegrasi. Misalnya ini lagi. Ahmad sekian mengemukakan bahwa ini merupakan tinjauan pustaka yang begini nih. Nanti oleh Prof. Tri akan dijabarkan. Apa beda tinjauan pustaka, beda tinjauan satu pustaka, satu teori. Ada tinjauan teori atau kajian teori, ada kajian pustaka. Kalau seperti ini, itu kajian pustaka. Itu sudah terintegrasi di dalam paparan mulai dari pendahuluan.
Ya. Terus yang berikutnya yang B ini masalah utama dan pembahasan. Ada yang menulis ini bab 2 di tengah. Ini enter di tengah itu ya. Masalah utama dan pembahasan. Terus yang C itu penutup. Yang C penutup. Nah ini, C penutup. Ada yang menulis bab 3 penutup. Begitu Pak. Tapi ada juga yang kemarin Pak Agus yang di putaran ketiga itu tidak demikian, ada model yang lain. Model yang lainnya adalah bedanya ada di sini. Bedanya ada di cara menjabarkan di bab ini. Model yang kedua, bab 1 pendahuluan, bab 2 itu di tengah tulisannya, ini dijabarkan khusus kajian teori, garis miring kajian pustaka, tapi keduanya itu berbeda Ibu dan Bapak. Kajian teori dan kajian pustaka itu berbeda. Nanti dibahas yang siang saja. Terus bab 3-nya itu adalah pembahasan. Ini, jadi dipisah. Bab 3 pembahasan, bab 4-nya penutup tadi. Yang C tadi. Nah, 2 model itu, Pak Suroso tadi yang bertanya, Pak Suroso ya, itu diwadahi ketika nanti diajukan kenaikan pangkat. Nanti lebih kuat lagi disampaikan Prof. Tri. Karena Prof. Tri yang mandegani ini ya Pak Agus ya. Iya. Nanti biar Prof. Tri yang... Oke, gitu ya. Saya stop. Nah, monggo dilanjut. Pak Suroso, gimana Pak Suroso? Sudah? Baik, ada lagi yang lain? Ada... Sebentar, ini Bu Risna Nelly. Ya, silakan Bu Risna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak Agus, Bapak Ibu semua. Ini Pak, mengenai best practice barangkali bagi saya pribadi ini masih jauh ilmunya Pak, sehingga saya bingung. Kebingungan pertama sekali menentukan judul. Ini untuk sekolah binaan kita sudah punya ada masalah tentunya dalam masa pandemi sekarang ini, yang mana di wilayah binaan saya ini pada umumnya sebagian besar sekolah ini tidak ada jaringan internet Pak. Jadi, di daerah mana Ibu Risna, daerah mana? Kabupaten Agam, Kecamatan Palupuh. Agam ya? Iya, ada daerahnya yang tidak bisa internet gitu Pak, jaringan internet tidak ada, sehingga kita pemantauan keseluruhan binaan itu kan susah. Nah, untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas kita, saya mencoba hanya berhubungan dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah melalui WA dan Zoom meeting. Nah, ini saya bingung Pak, kira-kira bagaimana bagusnya contoh best practice yang akan saya susun untuk permasalahan yang dihadapi ini gitu Pak. Menentukan judul. Itu dulu Pak. Ibu pengawas Bu Risna, pengawas apa ya? SD Pak. SD ya? Iya. Agam itu berarti daerah Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat ya. Yang sinyalnya agak susah yang di bukit-bukit itu ya Bu ya? Iya gitu Pak, ada yang di bukit, ada yang lembah gitu. Di sebagian besar sekolahnya enggak bisa sinyal internet gitu Pak. Ya. Jadi selama ini gimana Bu? Boleh cerita yang kaitan dengan pandemi ini, yang kira-kira nanti best practice apa yang bisa diangkat itu, mungkin Ibu cerita dulu masalah di sananya. Iya, kalau kita memantau siswa atau guru, memantau siswa, sebahagian siswa ada yang bisa daring, ada yang tidak Pak. Kalau yang daring bisa nanti dipantau melalui via WA. Kalau yang tidak, guru-guru kita langsung menemui siswanya di rumah. Dipiketkan langsung menemui siswa, memberikan materi, kemudian membimbing siswa dalam mengerjakan soal, kemudian mengumpulkan ke siswa. Jadi itu maksudnya guru datangi rumah-rumah gitu? Iya, rumah siswa yang mana siswa yang mempunyai jaringan internet dan tidak mempunyai HP Android gitu. Kan kesulitan, sehingga siswa harus belajar di rumah bersama orang tua. Makanya guru-guru kita dengan berusaha memberikan layanan ini kepada siswanya dengan mengunjungi rumah siswa.
Jadi Yang tidak Ibu semua mengalami masalah apa di situ? Kesulitannya apa? permasalahan bagi kita pemantauan terhadap kinerja guru, Pak, dalam pelaksanaan ini karena memang sebagian guru kita juga tinggal di daerah yang tidak ada sinyal. Nah, kita ingin ini memberikan suatu prakteknya, suatu bimbingan kepada guru tetap berjalan, tapi ada 2 versi. Satu versi kita bisa online dengan melaksanakan via WA atau Zoom meeting. Bagian lagi untuk ada pertemuan dengan guru. Nah, kira-kira dengan permasalahan seperti ini, apa sebaiknya contoh judul best practice-nya gitu, Pak? Ya, kalau Ibu sendiri punya gagasan apa? Ya masih bingung aja baru Pak, belum ketemu. Iya. Baik, nggak apa-apa, Bu Risna. Ini kan kita berbagi dulu ya. Coba ada lagi yang punya masalah yang serupa barangkali? Atau Bu Nini, silahkan nanti kan Bu Nini dipandu ya. Ini kan nanti kaitan dengan Bu Nini ini nanti yang. Atau Bu Nini saya serahin ini ya hostnya ya. Ya boleh. Ya saya serahin hostnya. Nanti saya dijadiin co-hostnya Ibu ya. Ya saya serahin ke sambil host dulu. Memberi komentar itu tadi ya bagus ya. Ya ini saya kasih host dulu. Tolong saya dijadikan co-host. Oh ya baik. Ya. Silakan dikomentari ya Bu Nini ya. Ini nanti untuk teman-teman semuanya kan siang nanti ketemu Prof. Tri juga, ya. Saya dampingi juga, gitu ya. Saran saya begini Pak, berdasarkan pengalaman BP 1 sampai 6 itu nanti diupayakan menghindari meminta judul, jadi dihindari. Karena kalau meminta judul pasti Prof. Tri nanti kurang berkenan. Gitu. Yang bisa adalah kita menggali dulu masalahnya. Gitu, ya. Yang jelas masalahnya apa? Tindakannya apa? Lalu judul, contohnya, judul saya tadi kan ada gamblang nih. Ketika saya kupas tadi, permasalahannya apa? Guru itu TKB-nya tidak terpenuhi semua. Baik itu di SKP maupun e-kinerja. Oh kok begitu permasalahan pada PKB, saya ngambil khusus, yaitu karya inovatif. Lalu cara saya apa? Supaya cocok dengan pandemi ini. Oh, saya akan memberikan swalayan virtual dengan cara terprogram dan terpantau. Itu idenya. Lalu judulnya itu tadi, Swafirtis Terpropan Dongkrak Ki Digital. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi saya sarankan Ibu dan Bapak semuanya, tidak hanya Ibu Risna saja, tapi semuanya nanti ketika Prof. Tri sudah hadir dengan kita, hindari minta judul. Ya, tapi tetap kita gali dari diri dulu. Kita gali dulu. Kita tidak capek berpikir dulu. Begitu. Itu bagus. Ya, jadi Bapak Ibu memang harus ada, ya memang betul harus berangkat dari permasalahan. Karena seperti saya, Bu Nini ini kan tidak tahu kondisi Ibu ya. Tapi paling tidak gini Bu Nini, mungkin inspirasinya ya. Mungkin ada juga mungkin teman-teman dari daerah yang seperti Ibu Risna ini gitu ya, terus kemudian ada masalah, terus bisa diangkat menjadi judul apa gitu ya. Memang semuanya harus dari masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan aja, silahkan monggo. Bu Risna ada yang mau disampaikan lagi? Sementara ditunggu dulu Pak. Ya. Jadi Ibu sekarang membayangkan aja dulu kira-kira punya gagasan apa gitu ya, punya gagasan apa untuk memecahkan masalah itu gitu ya. Apakah lewat WA, ya? Apakah tapi kaitan dengan masalah pandemi ini ya Bu ya, pandemi ini. Baik, Bu Nini, silahkan dilanjut dulu. Ya, oke. Teman-teman, ini masih banyak yang resen ini Bu Nini, silahkan aja di ini ya. Saya izin sebentar ya Bu Nini ya. Iya, monggo. Ya, tadi Bu Risna sudah ya. Silahkan sekarang Pak Supandi tadi sudah apa belum ya? Pak Supandi belum ya? Pak Supandi silakan Pak Supandi. Sudah ya? Sudah terjawab Pak Supandi ya? Pak Eko silakan Pak Eko. Ya. Pak Supandi belum, Bu? Oh, belum. Oh ya udah Pak Supandi dulu. Pak Supandi belum. Baik, Pak Supandi dulu. Dinyalakan Pak Supandi. Pak Supandi. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang. Menurut saya
menarik nih Bapak dan Ibu tentang best practice. Jujur Pak, pandemi ini tidak disangka lebih awal. Ya, walaupun kami berada di Kota Tangerang Selatan gitu kan, tidak semua juga guru atau pengawas bisa menguasai teknologi ya. Tetapi memang karena keadaan akhirnya walaupun kita tidak mempelajari dan tidak memakai yang dinamakan Zoom meeting, akhirnya kita menggunakan itu. Dan saya lihat guru-guru atau pengawas di Kota Tangerang Selatan ini sudah terbiasa untuk menggunakan Zoom meeting ya, yang memang di awal-awalnya belum terbiasa. Begitu. Nah, maksud kami, Ibu Nini, itu memang kami lakukan dalam pembinaan rutin kepada sekolah binaan. Berarti ini best practice ini kan memang makalah yang disajikan yang terbaik dan dilakukan oleh kita ya Bu ya? Iya, benar. Iya, itu mohon responnya Bu. Ya, benar Pak. Nah, sekarang Bapak sudah punya pengalaman itu tadi ya, berarti pakai Zoom. Yang masalahnya yang diselesaikan dengan Zoom tadi apa Pak? Ya, misalkan begini Bu, pembinaan. Oke, pembinaan. Terus komunikasi katakanlah dengan para kepala sekolah gitu kan. Terkait dengan penilaian akhir tahun dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana penilaian, ya artinya keperluan-keperluan tentang pendidikan kita bisa komunikasi lewat Zoom. Oke. Nah, lalu dari pengalaman itu karena sudah dijalankan ya, hasil terbaiknya yang paling bisa dipakai sebagai contoh orang lain yang dalam hal apa Pak? Kan banyak tadi. Satu dari segi waktu. Biaya. Iya. Terus juga dalam apa namanya tidak mesti tidak mesti ketemu yang jelas ya. Oke, itu kaitannya kelebihan Zoom meeting. Tapi yang saya tanyakan bukan itu. Dari yang Bapak lakukan tadi, dampak dari kegiatan Bapak kepada gurunya itu apa yang menonjol? Iya, yang jelas satu barangkali kita memiliki kemampuan untuk memakai itu. Ya, terus. Kaitkan dengan kompetensinya pengawas yang mana, gurunya yang mana, kaitkan itu Pak. Ya, untuk kompetensi pengawas mahir Bu. Ya, terus. Ya, menguasai. Ya. Terus gurunya apa yang meningkat apanya? Untuk gurunya juga sama, berarti dia otomatis kan mau untuk belajar, mau mencari tahu penggunaan Zoom meeting. Apakah hanya ingin mencari tahu dulu, hanya itu saja, atau gimana? Mempraktekkan juga ketika mereka mengajar. Lalu mempraktekkan mereka mengajar itu hasilnya seperti apa? Ya, artinya bingung ya. Saya kejar. Ya, di masa pandemi ini, walaupun mengajarnya tidak tatap muka, ternyata bisa. Oke. Kalau begitu, kalau disimpulkan, yang paling menonjol tadi dalam hal apanya guru? Kemampuan apanya? Kemampuan apanya yang menjadi bermutu? Yang Bapak sebut tadi, saya tidak memberi, tapi saya kejar supaya Bapak paham. Apa itu tadi yang didapatkan tadi? Gurunya jadi bagaimana tadi? Ya, jadi antara pengawas, enggak usah itu, saya sudah tahu itu. Sudah tahu itu saya. Saya ingin mengejar supaya masuk ke judul nanti. Tadi Bapak mengatakan, akhirnya guru, apa itu tadi, titik-titik, apa tadi? Ya, akhirnya guru mahir dan mempraktekkan untuk media pembelajaran. Nah, oke. Sekarang kok begitu, yang menjadi bermutu apanya? Kualitas mengajar. Nah, oke, stop. Itu ya. Berarti Bapak punya masalah di mutu pembelajaran. Ya. Berarti nanti hasilnya itu mutu pembelajaran. Ya. Lalu berikutnya, tindakan yang diberikan tadi apa? Pembinaan. Pembinaannya seperti apa? Zoom meeting. Oke.
itu sudah bisa jadi judul. Buat sendiri coba. Sudah saya bantu ngejar itu tadi. Jadi masalahnya sudah ketemu, hasilnya ketemu, tindakannya sudah ketemu, sesuai dengan pandemi ini. Sudah ketemu itu. Kalau Bapak menangkap, segera buat judul, udah bisa itu. Baik. Gitu Ibu dan Bapak semuanya, selain Pak Nardi. Caranya nanti berkomunikasi dengan Prof. Tri begitu ya. Jadi sekali lagi jangan minta judul, tapi Ibu Bapak sudah berinisiatif dulu, saya punya masalah begini, lalu tindakan saya begini, judul saya begini Prof. Bagaimana Prof? Mohon masukan, saran. Itu lebih bagus. Ini saya berarti sudah punya nih Bu. Apa judulnya? Untuk sementara, Zoom meeting dapat meningkatkan mutu pendidikan. Itu judulnya condong kepada PTS. Gitu ya. Tadi saya sebutkan UPOS tadi, upaya meningkatkan itu PTS. PTS ya. Ya. Padahal kalau saya kejar tadi udah bagus tadi sebenarnya. Sudah jelas itu tadi. Masalahnya ini, hasilnya ini, tindakannya ini, hanya itu aja selesai. Baik. Diasah. Saya nggak memberi judul loh ya. Bapak yang memberi judul. Siap. Terima kasih. Ya. Biar penasaran. Oke, silahkan. Ini prolognya sebelum ketemu Prof. Tri nanti ya. Sekarang berarti Bu Risna tadi sudah. Pak Eko, silakan Pak Eko. Pak Eko bisa di unmute. Ya, silakan Pak Eko. Judul ya Pak Eko ya. Ya Pak Eko. Jadi teman-teman jangan Bu, lupa. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya, menariknya tadi Pak Agus, Bu Ninik ya, bahwa best practice ini kan ada yang masih berupa rancangan atau ada yang sudah diterapkan gitu ya, kira-kira Bu Ninik ya. Anggap saja ini saya baru sebuah angan-angan nih Bu Ninik ya. Boleh. Yang kira-kira tapi sebagiannya udah pernah saya lakukan, cuman belum tuntas. Boleh. Mungkin saya ke judul aja nggak apa-apa kan Bu Ninik ya, boleh, supaya kita ada diskusi. Jadi judul saya itu rencana best practice-nya metode COVID ciptakan sekolah binaan FEVI. Metode COVID ciptakan sekolah binaan FEVI. Oke, kalau judulnya udah bagus. Ya, metode COVID itu adalah komunikasi virtual development. Jadi bagaimana pada saat kita mengalami pandemi ini, komunikasi harus tetap terbangun gitu kan. Baik komunikasi pengawas sekolah dengan kepala sekolah, maupun komunikasi pengawas sekolah dengan guru-guru kan gitu Bu ya. Oke, sudah ketemu tindakannya ya. Variabel tindakan sudah ketemu. Oke. Sudah ya. Jadi kita melakukan tindakannya. Terus masalahnya? Permasalahannya adalah bagaimana agar komunikasi yang biasa dilakukan secara manual, artinya ketemu, bisa berubah dengan komunikasi virtual gitu. Nah, makanya kita nanti komunikasi virtual itu bisa menggunakan platform, misalkan apakah WA, platform apakah Zoom, atau Teams gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti kalau WA kan itu sudah biasa. Nah, mungkin Zoom dan Teams ini yang akan Pertanyaan saya gini Pak Eko. Ya, yang panjenengan bangun itu komunikasi ya? Ya, komunikasi. Lalu kalau kita kaitkan ya Pak ya dengan tupoksi kita. Iya. Ya. Tupoksi pengawas itu kan ada 4 Pak. Kompetensi sosial ya berarti kan. Ya. Jadi pengawas itu ada memiliki kompetensi sosial. Salah satu di antaranya adalah dapat membangun komunikasi yang baik, yang efektif dengan berbagai pihak, terutama pihak sekolah ataupun guru. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Apa artinya komunikasi itu jika tidak ditindaklanjuti dari komunikasi menuju pada produk berikutnya? Kenapa komunikasi? Nah, sebab kita menyadari bahwa segala sesuatu kalau keterkaitan dengan kita hubungan pembinaan, hubungan pengembangan dan sebagainya dengan kepala sekolah, itu pasti diawali dengan komunikasi, Bu. Ya, oke, sudah. Diawali dengan kita menyampaikan sesuatu. Lalu hasil dari komunikasi apa?
hasil dari komunikasi itu nanti sekolah itu menjadi efektif dan efisien. Nah, efektif efisien itu umum. Yang lebih khusus apa? Yang lebih khusus adalah jadi bagaimana agar proses manajemen di sekolah, manajemen proses manajemen sekolah, pekerjaan kepala sekolah itu tetap terbangun sebagaimana biasa, mungkin hanya berganti dengan virtual aja gitu. Berarti manajemen sekolah. Pertanyaan saya, Bapak itu akan meningkatkan manajemen sekolahnya lewat komunikasi, ataukah meningkatkan komunikasinya? Yang mana? Kita akan ke manajemen sekolahnya. Nah, kalau komunikasi begitu, kan hanya sebagai tool-nya. Nah, sudah terjawab sendiri oleh Bapak. Ya. Siap. Itu berarti Bapak itu permasalahannya bukan pada komunikasi, Pak. Iya, tapi permasalahan Bapak itu pada manajemen sekolah. Ya, ketemu manajemen sekolah. Tindakannya pakai apa? Tadi pakai apa tadi? Tindakannya pakai yang tadi COVID itu. Oke, tinggal ambil judul. Judulnya Bapak pikirkan sendiri. Tadi metode ini. Metode COVID ciptakan sekolah binaan efektif. Ya udah. Gitu ya. Ya. Nanti titik tekannya di masalah manajemen sekolah. Manajemen. Jadi Bapak nanti harus mengerucutkan karena sekolah efektif itu luas, Pak. Kalau itu luas, nanti misalnya Bapak akan menulis menjadi makalah, itu makalahnya bisa banyak makalah. Iya. Karena manajemen luas. Berarti dikerucutkan jangan di sekolah efektif, tapi di manajemen aja, Bu ya? Ya. Manajemennya yang mana? Kan tugasnya, tugas pokok kepala sekolah kan 3 ya, Pak? Iya. Manajerial, kewirausahaan, sama supervisi. Dan supervisi ya. Arahkan ke sana. Ya. Tupoksinya. Jadi mendampingi, Bapak akan meningkatkan kepala sekolah itu bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Nanti gitu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu ya. Sharingnya kita begini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Oh ya, baik Pak Agus belum ada. Berikutnya lanjut. Bu siapa sekarang? Bu Tiar ya. Ini curi start. Nanti Prof Tri itu sebenarnya akan membahas tentang ini, tapi curi start dulu. Silakan. Ya. Bu Tiar, ada Bu Tiar? Ya. Oke, Bu Tiar. Dipersilakan, Bu Tiar. Ada ya? Oke, Bu Maimunah itu, Bu Maimunah. Oke. Bu Maimunah, silakan. Masih kita lanjut ya, Pak ya? Ya, dilanjut aja dulu. Oke, baik. Ya. Curi start ini. Nggak apa-apa, ini kan untuk pemanasan, Bapak Ibu. Pemanasan. Nanti masuk Bu Maimunah, silakan. Ya, Bu Maimunah. Oke, Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ninik dan Pak Agus. Mohon maaf, saya belum pernah mencoba untuk membuat best practice ini. Nggak apa-apa. Baru pertama kali ini saya ikut. Jadi masih awang-awang, belum ketergambar, Bu. Ya. Nah, saya selama ini mengadakan pembinaan ke guru. Karena di binaan saya itu tidak semua guru bisa menguasai untuk aplikasi Zoom ataupun meeting lainnya. Jadi ketika kemarin saya komunikasi dengan guru pun membuat soal itu diserahkan ke operator sekolahnya, Bu. Oh ya, oke. Jadi pelaksanaan PTS ataupun kegiatan yang lain untuk kegiatan pembelajaran itu aplikasinya semua diserahkan ke operator. Sehingga guru tinggal memegang ininya aja, Bu, apa namanya? URL-nya aja. Ya. Tinggal kasih bagi ke aplikasi ke WA-nya dan itu semuanya dikerjakan dengan operator. Nah, dengan begini saya menjadi bingung apakah judul saya. Masalahnya seperti itu, Bu. Oke. Nah, Ibu pernah melakukan apa? Melihat situasi ini. Kalau melihat, saya langsung ke lokasi sekolah, Bu. Itu pun karena janjian. Satu karena memang di tempat saya itu ya salah satunya internetnya hanya di sekolah. Oh. Sementara di rumah pada tidak punya. Oh gitu. Ya, jadi kalau mau ngerjakan apapun ke sekolah, ke sekolahnya masing-masing. Kalau mau apapun ke sekolah. Nah, sementara pas COVID kan tidak, Bu. Semuanya di rumah. Nah, itu kesulitan saya. Jadi kalau ada apapun saya harus ketemu di sekolah itu sebentar langsung pulang. Oh gitu. Pertanyaannya gini, Bu. Ketika harus ke sekolah, berarti kan tatap muka. Iya. Sementara dengan pandemi ini kan menghindari itu sesering mungkin. Nah, yang mungkin yang perlu saya tanyakan ke Ibu, misalnya tidak tatap muka,
Komunikasi terjalin enggak? Pakai telepon, Bu. Pakai telepon. Oh, Iya. pakai telepon. Selain pakai telepon, pakai apa? Paling WA. Nah, udah. Berarti Ibu bisa memanfaatkan WA kan? Bisa. Nah, oke. Berarti Ibu sudah punya solusi sebenarnya. Kalau di tempat saya WA itu sudah nggak modern gitu ya. Tapi di Ibu itu masih bisa dipakai karena memang itu belum hanya satu-satunya cara. Iya. Jadi itu inovatifnya dari saya dengan dari Ibu berbeda, itu tidak masalah. Gitu. Jadi tindakannya Ibu bisa itu tadi, pakai apa tadi? Pakai WA aja sama pakai telepon. Tapi tidak semua guru punya aplikasi WA, Bu. Oh gitu. Hanya, iya, ada juga yang tidak punya WA, hanya telepon biasa. Itu di daerah mana ya, Bu ya? Ya sebenarnya sih daerahnya sih nggak terlalu ini sih Bu ya, cuma karena memang guru-gurunya tidak begitu ya sederhana mungkin. Di Cilegon, Bu. Oh Cilegon, padahal Cilegon dekat Jakarta ya? Iya, iya Bu. Nah gini Bu, dari kondisi itu tadi, menurut Ibu dan Ibu gitu ya, mana yang perlu ditingkatkan dari kondisi yang demikian tadi, dari guru itu? Apanya yang perlu ditingkatkan? Paling peningkatan untuk penggunaan ininya ya, aplikasinya ya. Tapi kan tidak semua punya WA, keterbatasan dengan WiFi-nya, Bu. Jadi harus ke sekolah. Sementara ke sekolah hanya beberapa kali karena sesuai anjuran di sana ada piket paling seminggu sekali atau 2 kali. Oke. Lalu kalau misalnya Ibu itu memberikan materi sesekali di sekolah, tapi materinya itu sudah Ibu siapkan duluan, lalu mereka pulang sudah membawa materi, itu bisa enggak? Iya, seperti itu paling, Bu. Nah, sekarang kalau materi itu berbasis digital, bisa enggak? Bisa sih, cuma beberapa guru aja yang bisa ikut. Tidak semua binaan itu bisa ikut, Bu. Nggak bisa ya? Kok begitu, permasalahan mendasarnya pada literasi apa gitu tadi? Penggunaan digitalnya, Bu. Nah, berarti Ibu akan menyelesaikan terkait dengan literasi digital, itu masalahnya. Jadi Ibu akan menyelesaikan masalah literasi digital di sekolahnya Ibu, sekolah binaan. Iya. Ya toh? Ya, judulnya seperti apa kira-kira Ibu ya? Biar saya ada gambaran. Apa Bu? Judulnya seperti kira-kira seperti apa itu tadi ya? yang saya tanyakan. Jangan sampai minta judul. Ya. Arahan Ibu aja gambarannya itu seperti tadi, apa? Ini tadi sudah saya arahkan. Ibu, masalahnya udah jelas itu tadi. Permasalahannya adalah literasi digital. Oh, literasi digital. Nah, sekarang di judul itu kan ada masalah, ada variabel masalah, ada variabel tindakan. Nah, sekarang tindakannya apa itu tadi? Misalnya, apa? Pembinaannya langsung, apa gimana ya, Bu? Pembinaan langsung kan nggak bisa. Iya, nggak bisa, makanya saya selama supaya ini tidak langsung, Ibu harus menyediakan apa? Materi. Materinya berupa apa? Supaya itu bisa diikuti oleh guru. Materinya paling berupa PowerPoint ya, Bu? PowerPoint yang seperti apa? Misalnya nih hari ini pembelajarannya seperti apa nih. Nah, kalau memang seperti Ibu sudah pernah ikut pelatihan digital belum? Iya, sudah pernah. Sudah? Oke. Di sekian materi itu apa yang bisa Ibu gunakan sebagai sarana memberikan materi? Zoom. Selain Zoom? Enggak Zoom ada, itu Bu. untuk pertemuan? Iya. Selain Zoom, Ibu sudah latihan digital, pasti ada itu, Bu. Dari sekian materi itu ada. Ibu masih mengenal. Nah, itu. Iya, sisau yang disebutkan Pak Agus tadi. Jadi, Ibu itu solusinya apa? Pakai siswa tadi. Apa yang mau ditingkatkan? Literasinya atau kemampuan guru ke RPP-nya atau gitu, Bu. Jadi, jangan meminta judul, tapi saya menggali supaya Ibu ngerti. Karena dari cara saya menggali ini, itu sumber belajar untuk semua di ruang ini. Begitu. Ya, ingat-ingat jangan sampai minta judul. Iya, nanti Bu saya belum ketemu judulnya, masih ngawang-ngawang ini Bu yang seperti apa. Tapi Ibu harus sudah tahu tadi permasalahannya udah tahu, tindakannya udah tahu. Begitu Pak Agus, saya serahkan kembali Pak Agus. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu, ini kan kita sampai jam 11:30 ya. 11:30 nanti masuk lagi Prof Tri itu jam 1. Nah, berarti kita
Jeda dulu ya Bapak Ibu, istirahat dulu ya. Nanti jam 1 masuk lagi ya. Jadi kita istirahat, sholat, nanti jam 13 masuk lagi, langsung bersama Prof. Tri. Gitu Bu Nini? Oke, ya. Oke. Oke. Gitu ya. Ada yang masih mau ditanya Bapak Ibu? Ada yang masih ditanya enggak? Belum Cukup ketemu ya? Prof. Tri. Ya, baik. Nanti kita ketemu lagi jam 13 ya. Sekarang istirahat dulu sesuai dengan jadwal 11.30. Ini sudah 11.36. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ya. Bu Nini, Pak Adin. Ya. Ya. Nanti kita masuk lagi jam 13.00 ya. Nanti sama Bu Nini ya, Bu Nini ya. Oke, siap Pak. Oke. Berarti kita tutup dulu, Yeah. nanti disambung lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.